Meluncur ke TKP. Siap, 86. Pada hari ini kami melakukan penertiban di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Di kawasan Selipi ini sebenarnya merupakan kawasan tertib berlalu lintas. Namun ternyata ada saja pelanggaran yang terjadi. Sore kan? Aduh, iya. Pakai helm lagi ya? Mau kemana sih? Muter balik, Bu. Kalau STNK-nya ada? Ada, Bu. SIM C-nya nggak punya apa? Ketinggalan? Ketinggalan. Kerjanya di mana, Mas? Masih kuliah. Oh, masih kuliah. Yang penting harus pakai helm dong kalau udah pakai motor. Ya, SIM-nya dibawa. Ya, apabila seseorang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat berkendara, maka kami anggap orang tersebut sudah melanggar peraturan. Kenapa bawa motor kalau kayak gitu? Mengisi bensin doang. Bapak tersebut mengaku bahwa dari pom bensin ke tempat kerja tidak jauh. Sebenarnya, jarak bukan merupakan alasan untuk kita melanggar peraturan lalu lintas. So, sudah bawa motor terus berkendara di jalan raya, semuanya harus dibawa. Iya, saya tahu. Ya, Bapak tahu kenapa nggak dilakuin? Tuh. Iya, saya tahu. Ya, diberhentiin nggak mau, dibilangin nggak mau. Saya kasih waktu buat ambil surat-suratnya. Tapi ya jangan bawa motor, sama aja. Siapa ikut? Siapa saya yang suruh ikut? Apa tugas yang ikut? Tugas yang ikut satu. Loh, yang langgar Mas kok kenapa saya yang harus ikut? Ambil Saya surat-suratnya. Karena Bapak tersebut tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat berkendara, ya terpaksa kami tahan motornya. Tidak beberapa lama kemudian kami memberhentikan salah seorang pengendara ojek online. Mas, sore. Mas, ya kenapa nih? Tahu kan kesalahannya kenapa saya berhentikan? Iya, nggak pakai helm. Kenapa nggak dipakein helm? Dia lagi mau ke klinik, jadi katanya kepalanya pusing. Iya, Dek. Kepalanya pusing. Tadi bilangnya gitu. Iya. Enggak kan? Tuh. Nggak boleh diajarin bohong. Adek mau kemana? Tujuan ini kemana? Nggak boleh bohong? Oh, ya sakit adek. Mau jenguk orang kan? Ya. Yo, adeknya mau ke klinik tujuannya baik. Tapi kalau misalnya ke klinik nanti di tengah jalan ada apa-apa, udah tujuannya beda lagi nanti. Adek juga kalau misalnya nggak pakai helm diminta dong helmnya. Aku pakai helm aja ya. Tuh ya. Apalagi bawa ojek ojek online. Bapak juga keselamatan penumpang itu nomor pertama. Agar si pengendara tersebut tidak mengulangi perbuatan yang sama di lain hari, maka kita memberikan sanksi berupa tilang. Lagi-lagi kami menemukan seorang pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. SIM-nya mana? Kamu umur berapa? 16. Boleh nggak bawa motor? Belum punya KTP kan? Lah ini mana plat nomornya? Ini mau kemana? Habis ngantri kakak. Dari mana? Ini Kenapa nggak pakai helm? buru-buru Yang suruh bawa motor tadi siapa? kakak. Kakak. Apabila kita tahu bahwa saudara kita tidak memiliki surat izin mengemudi, sebaiknya kita tidak mengizinkan mereka untuk membawa kendaraan. Hafal Pancasila nggak? Hah? Hafal? Udah baca 1 sampai 5. 1. Tuhan Anak Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang terhadap 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Dewan Kebijaksanaan dalam Musyawarah Perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menimbulkan efek jerah bagi para pengendara ini, kami berikan sanksi berupa tindakan penilangan. Selamat sore Mbak-mbak yang cantik. Ya, ini mau kemana nih? Mau ke pasar, Helmnya dikemanain? tinggal dipakai. Kenapa? Takut rambutnya rusak? Enggak, kirain deket jadi nggak pakai. Kemanapun kalian berkendara bawa motor, harus pakai helm lengkap. Kamu umur berapa, Dek? 15. Aduh, 15. Kamu udah punya SIM? Umur? Baru mau 17. Siapa yang tadi suruh kalian bawa motor? Sama mama. Mama. Akhirnya saya menyuruh mereka untuk menelpon orang tuanya untuk mengantarkan helm ke tempat tersebut. Bawa handphone kan? Telepon mama, bawain helm. Aku dimarahin ibu polisi bilang gitu nggak pakai helm. Di Selipi bawain helm. 2
2. Dua. Ya udah bawain 1. 2. Ini udah ada 1. 2. Harus 2. Kalau 1 yang satunya jalan atau naik angkot. Ayo, pilih yang mana? Nggak boleh, harus 2. Jadi ada 3. Ditunggu, kalau enggak nggak boleh pulang. Kasian loh, Ade udah cantik ya kan. Nanti kalau misalnya aduh terjadi sesuatu di jalan raya nggak tahu ya kan, mending udah kalau nggak punya SIM udah mah aku minta antar aja. Kalaupun disuruh ya naik angkot bisa. Selang beberapa lama kemudian keluarga dari pengendara ini datang dengan membawakan helm. Nih bapak, tunggu dulu sini, matiin dulu pak. Ini adiknya, anaknya. Oh keponakan. Kalau misalnya anaknya bapak atau keluarganya bapak berkendara terus nggak pakai helm, tolong jangan dibiarkan. Saat ini banyak sekali pelajar yang melupakan identitas dari negara kita sendiri. Saya mengingatkan mereka kembali dengan cara, bisa nyanyi Indonesia Raya nggak? Ah, Val, nyanyi yang kenceng, suaranya yang bagus kayak Raisa. Coba, pengen dengar. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, merdeka hiduplah Indonesia Raya. Bener-bener kayak Raisa beneran suaranya, ya kan? Besok-besok kalau mau bawa motor, pakai helm. Ya, nih helmnya dipakai. Mana? Sebenarnya pengendara ini sudah tahu bagaimana peraturan lalu lintas yang benar, namun sangat disayangkan sekali mereka tidak mengutamakan keselamatannya dengan tidak memakai helm. Mengganggu perjalanan. Nah, belum punya. Kan-kannya? Nah, nggak ada surat-suratnya. Berarti kalau kayak gitu motornya saya tahan. Oh ada ya, boleh silakan. Nanti bilang sama mama pakai helm ya kalau kemana-mana gitu ya. Oh, pinter kok ya. Saya merasa miris ketika melihat pengendara tersebut membawa anak kecil yang dibonceng di depan namun tidak dipakai helm. Seharusnya pihak keluarga mengingatkan dan mengutamakan keselamatan bagi anak tersebut. Biasanya lewat sini nggak pakai helm ya? Hah? Baru ketemu saya? Baru lewat sini. Emang rumahnya di mana? Di Kemanisan. Siapa? Sini. Siapanya? Temennya ya? Temennya? Apa pacarnya? Agak saudara. Ini ngapain di situ? Masuk dari intarnya ya. Ini contoh nih saudara kalian, kalau misalnya nggak punya SIM, terus nggak ada helm, yaudah bisa kan daerah lain zamannya sebaiknya sehat, kan ramah lingkungan. Dan akhirnya orang tua dari si pengendara tersebut datang dengan membawakan helm serta surat berkendara. Pak, ya, selamat sore Pak. Nah kebetulan sekali. Iya Bu. Ya, ini gimana nih adiknya nggak pakai helm? Saya lagi tidur, saya nggak tahu dia bawa motor saya. Kemarin dibilangin lagi rawan razia gitu. Meskipun nggak rawan razia juga harus tetap pakai helm dan bawa SIM, bawa STNK juga. Katanya ini nggak, soalnya Pak nggak ada SIM sama STNK-nya Pak. Awas aja sampai ketemu saya nggak pakai helm lagi. Saat beneran. Kamu juga. Awas aja. Sudah seharusnya kita menjaga keluarga kita dan mengingatkan keselamatan bagi masing-masing anggota keluarga kita. Dengan menanamkan rasa nasionalisme kepada diri kita, saya yakin setiap pribadi dengan sadar taat akan peraturan dengan sendirinya.